Kita lanjutkan dengan fit kedua ya. Jadi amalan futuwah yang ketiga. Segala tindakan tersebut semata-mata dilakukan karena Allah. Jadi sebenarnya sikap futuwah berasal dari masa sebelum Islam. Ya. Islam juga sebenarnya, Muslim tapi namanya. 7 pemuda Ashabul Kahfi itu difirmankan Allah dalam Quran surat Al-Kahfi surat 18 ayat 9 sampai 26. Jangan dibaca. Panjang. Ya. Sikap futuwah itu pada ayat Al-Kahfi disebut fityan. Fityan. Jamak dari kata fata. Jadi fata itu kalau banyak 7 itu namanya fityan. Itu makomat di bawah wali. Manusianya kalau jamak banyak namanya fityan. Ya. Kalau seorang fata artinya anak muda atau perjaka gagah, berani, yang dermawan dan setia. Itu artinya. Mansur Al-Halaj. Nah, udah tahu lah ya. Menggunakan istilah fata bagi orang yang unggul dalam hal kesetiaan. Di antara murid kan ada yang paling unggul setianya kan? Betul kan? Ada kan? Semua pasti ada prioritasnya. Dan kepatuhan total terhadap janji yang mereka ikrarkan. Ditalkin umpamanya. Pada umumnya para sufi bukan istilah ini ke manusianya paling tinggi. Ya, paling tinggi, fata paling tinggi, makomat futuwat paling keren itu kepada sahabat Ali bin Abu Thalib. Karena sebagai pemuda, dia paling banyak berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Ia selalu menyertai Nabi kemanapun juga, mengikuti ajarannya juga sejak ia masih kecil sampai Nabi wafat. Setia, fata. Ketika Nabi meninggal, ia pula yang memeluk jenazah dan menguburkannya kan. Dalam perkembangan selanjutnya ketika tarekat-tarekat muncul, amalan-amalan tasawuf muncul di dunia Islam, abadnya keberapa? Tarekat muncul 13. Ya. Syahabuddin Abu Habs Umar bin Abdullah Asy-Syuhrawardi. Dia pencipta tarekat Syuhrawardi. Salah seorang pendiri tarekat Syuhrawardiyah. Yang wafat 1235 Masehi atau 539 Hijriah. Beliau inilah menggunakan istilah fata, bukan murid. Fata. Untuk menamai kalangan pemuda yang berbakti secara sukarela kepada seorang syekh tarekat. Dengan memakai jubah dan hiasan kepala tertentu sebagai tanda kesetiaan. Ya. Itu dilanjutkan dengan Rumi. Panjang kok. Itu tanda fata. Ya. Itu tanda kesetiaan. Makanya besok kalau ingin setia pakai panjang-panjang, tajemin. Ya. Gagasan tadi mendapat sambutan dari penguasa Abbasiyah yang bernama Khalifah An-Nasir yang memerintah 576 Hijriah, wafat atau 1225 Masehi wafatnya ya, atau ya sekitar itu. Ia berupaya mengembangkannya namun tidak mendapat tanggapan dari umat. Fakta ini karena eksklusif. Akan tetapi gagasan tadi kemudian mendapat tempat di hati masyarakat timur. Merupakan bagian penting di dalam kehidupan sosial terutama di Turki. Itulah yang disebut kelompok Janishari. Ya. Nah, kelompok tentara elit kerajaan Utsmani Ottoman. Bukan otonom. Ottoman. Jadi konsep futuwah
Kalau di kini ada, kalau di militer yang paling setia umpamanya, paling setia mana? Dilihat futuanya paling setia. Oh ini suku Bali umpamanya, berani mati itu ya. Minang kacau dulu. Kira-kira begitu. Walaupun dulu menganggap begitu, futuanya ke sana. Ya. Jadi dilihat dari ke karakternya. Ya. Orang Madinah itu futua banget, setia. Seperti ada gen gitu, ya. Nah, ya. Jadi konsep futua pada abad-abad berikutnya di Turki dipertahankan oleh kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan dengan para penguasa militer. Ya. Disebut akhi. Kelompok yang hanya menerima anggota dari orang-orang yang mempunyai pekerjaan sangat-sangat setia dan terhormat. Nah ini tidak, arti kata bukan orang itu mengikuti amalan sampai derajat mendekati derajat futua, bukan ke situ. Jadi derajat ini seperti ada gen, seperti orang Ansor. Paham ya? Ini. Ibnu Battuta yang wafat 1377 Masehi, di dalam kisah perjalanannya mengatakan bahwa ia diterima oleh kelompok-kelompok yang ramah di Anatolia. Dari kelompok semacam tadi yang didirikan perkumpulan seperti gerakan sosialis, ya. Eki Ervan pada abad ke-14. Futua juga itu, yang sangat setia mereka terhadap pimpinannya. Dalam perkembangan selanjutnya kelompok futua terkait erat dengan perkembangan tarekat-tarekat, nempel. Makanya para murid setia banget sama mursyidnya. Ya. Karena mereka mengkaitkan kebaktian dengan para syekh tarekatnya atau guru mursyidnya kan. Ya. Orang kalau sudah bertabiat futua atau sudah berkarakter muruah, otomatis ilhamnya tajam. Arti kata, ilham bukan makomat, muruah bukan makomat, yang makomat futua. Tapi kalau futuanya sudah ditetapkan di tubuhnya, ya, menjadi tajam, berderajat, apa? Muru'ah. Muru'ah sudah tetap, maka dia akan tajam ilhamnya. Duduk gak? Ya. Jadi ilham harus melalui karakter futua. Wah, ilhamnya dalam banget. Tunggu dulu. Ya. Jadi apa itu ilham? Secara kajian marifat. Yang namanya ilham, tempelan. Itu tempelan. Atau hidayah dari Allah. Seperti hadiah. Ilham benar ya. Ilham beda dengan firasat loh bro. Hati-hati. Ini dudukin letak-letaknya nih ya. Yaitu orang yang sudah sampai kepada makomat futua. Tapi futua yang sudah muruah. Kalau antum memakomatkan futua. Paham? Ada futua yang tidak dimakomatkan kan? Itu hidayah. Limpah karunia. Nolong enak. Tanpa pamrih. Itu udah futua. Kata ilham kita bahas. Tapi ada yang menderajatkan, memakomatkan ilham tadi. Nah, ilham secara kebahasaan artinya apa? Menelan, nelen, meneguk, mengajarkan, mewahyukan. Itu arti ilham. Terminologis ilham. Ada yang tahu? Syai'un yang kululullah subhanahu wa ta'ala. Lil rauhi hatta yashhur bi annahu mudtarun. Au marfu'a li fali syai'in au tarkihi. Itu terminologi ilham. Artinya,
sesuatu yang disampaikan dari Allah ke dalam jiwa manusia. Sehingga ia mendorong, membangkitkan untuk mengerjakan atau meninggalkan sesuatu. Itu yang disebut ilham. Duduk. Allah masukin aja. Artinya ilham tanpa ada usaha. Duduk. Tahu aja. Syarat ilham ternyata bisa ikhtiarnya. Apa ikhtiarnya? Halo? Mengejar ke makomat tua. Makomat tua paling dekat apa dah? Ikhlas nggak antum menolong tanpa pamrih, gitu aja. Maka ada sedikit ilham naik. Ada pertanyaan sampai sini? Kan ada konsep sedekah. Kalau antum merasa ingin ditolong Allah, sedekah, betul kan? Nggak ada ikhtiar kan kalau ditolong Allah. Ikhtiarnya apa? Futuah. Di dalam kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran, karangan ini agak modern, Jarkasi ini ahli tafsir. Ilham artinya apa? Kekinian lah pengertiannya. Ita'u durusin au ta'limin. Ilham tuh memberi pelajaran dan mengajar. Setuju? Ini konsep lebih gampang. Ya. Maknanya gini, yu'atillah hadihi durusa ahyanan antariki kolkil ma'rifati alati yahtajuhal basyaru au bi izahiril huzaji alati yukadimuhal nabi wa yada'amuha ala aklu. Tuhan memberikan pelajaran itu ada kalanya dengan menciptakan ilmu yang diperlukan manusia atau dengan cara menunjukkan dalil yang dibawa nabi dan didukung oleh akal. Dalam Al-Quran, kata ilham hanya disebut satu kali. Berapa kali? Satu. Yaitu, ada yang tahu? Quran surat Asy-Syams, surat 91 ayat 8. Baca. Baca aja lah, pendek. Dari mana ilham? Dari Allah. Bisa jalan fasik, bisa jalan takwa. Betul? Jadi diberikan futuah, fata itu sama dengan tanpa ada ikhtiar. Tanpa ada ikhtiar. Itu ilham. Tapi ingat, ilham juga bisa ilham jelek. Namanya apa kalau di Quran? Istidraj. Tergantung Abdul Hawa atau Abdullah. Duh, ya. Jadi ayat Asy-Syams, surat Asy-Syams ayat 8 ini kan spiritual tuh. Ya. Lahir yang ditauhidkan. 91 kan? Itu namanya spiritual. Ya. Isinya ilham. Ya. Menurut Imam At-Tabari, ahlul tafsir nih, ada dua penafsiran tentang ilham.
Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sesuatu pada nafs. Jadi dijelaskan ke nafs manusia dari Allah. Jadi Allah kan letaknya di hati, qalbu. Nafs itu seluruh. Ya. Maka dari sini dipancarkan, dijelaskan dari dalam. Tuh, ya. Maka sering orang berfatwa kepada hati. Ya. Benar. Bisa disebut ilham. Ya. Yang pertama itu kepada jiwa atau nafs. Menjelaskan Allah itu sesuatu kepada jiwa. Jiwa itu ada di manusia yang pantas untuk dikerjakan dan yang ditinggalkan, baik berupa kebaikan maupun keburukan. Itu tafsir dari ilham. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kefasikan dan ketakwaan dalam jiwa. Mana saja yang dominan di antara kedua itu akan berpengaruh terhadap karakter dan perilaku manusia. Gitu ya? Setuju nggak? Tapi ingat, antum berbuat jahat bukan karena Allah. Hati-hati nih. Tapi karena antum ada hak bebas memilih. Mau mengikuti Abdul Hawa atau mengikuti hamba Allah. Tadi di atas. Duduk. Itu menurut siapa? Menurut Imam At-Tabari, tafsir ilham. Sekarang menurut Muhammad Abdul, urai-urai. Referensi banyak banget sih, mengurai simpulan. Ilham. Definisi ilham menurut Muhammad Abdul, perasaan halus yang membuat jiwa merasa yakin, dijauhi latifah, menjadi hakul yakin. Jiwa tapi ya, merasa yakin dan mendorong pada apa yang dicarinya, tanpa merasa atau mengetahui dari mana datangnya. Itu adanya. Lalu pusing. Tanpa merasa mengetahui dari mana datangnya. Jangan pakai akal. Itu asbab. Itu kata siapa? Muhammad Abdul. Allah Subhanahu wa Ta'ala dikenali melalui dua jalan. Karena itu makrifatullah dikenali melalui dua jalan. Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan makrifatullah dengan ilham kepada sebagian sedikit manusia untuk bisa mengetahuinya. Dikit. Kedua, Allah memberikan wahyu kepada para nabi untuk menyampaikan ajarannya kepada umat manusia. Jadi melalui wasilah. Jadi untuk menajamkan makrifatullah, ada bisa langsung, itu namanya ilham. Ada melalui wasilah kepada nabi. Kalau antum tidak dapat langsung, sebaiknya berwasilah kepada ajaran nabi. Duduk. Duduk ini. Itu gunanya selawat. Ilham memiliki persamaan dengan wahyu. Ada. Tapi tempatnya berbeda. Di mana perbedaannya? Di tempatnya. Kalau ilham pada manusia, umat. Kalau wahyu bukan kepada wali, nabi. Itu perbedaannya. Keduanya merupakan media penerimaan ilmu pengetahuan sebetulnya. Jadi dasar ilmu pengetahuan dari ilham. Bukan dari observasi manusia. Bukan dari observasi filsafat. Bukan. Halo, ada yang pada debat kan nih? Enggak lah. Dari situ dasarnya. Iya. Dan Nabi Adam gimana?
Ada Universitas Al-Azhar tapi ada belajarnya. Enggak kan? Iya kan? Ya apa salahnya yang nggak punya duit seperti Iwan-Iwan yang lain nggak ada ditakdirkan kuliah di UIN ingin dalamin agama, udah kejar aja ilhamnya Pak ya, gampang. Ya. Apalagi yang sudah di UIN mendalami perkara ini bikin keren. Ya tadi kejar aja sampai fatwa. Berat bro, enggak. Gimana cara sampai fatwa? Ya udah tadi udah jelasin. Ikhlas nggak nolong orang? Kalau ada pacar 3 kasihin. Bahasa mudanya gitu deh. Jadi ilham dengan Bayu keduanya media penerimaan ilmu pengetahuan atau pengetahuan yang didapat secara cepat dan rahasia dalam jiwa tanpa dipelajari lebih dahulu. Dasar Qurannya ada. Perbedaannya, ilham dapat berisi ilmu pengetahuan, perasaan halus, insting atau gariza, atau berupa tabiat yang diberikan kepada manusia juga hewan. Ilham juga diberikan kepada hewan. Kalau nggak kasih hewan, ya nggak bisa itu tawon buat rumah. Betul kan? Ya. Adapun wahyu diberikan khusus kepada nabi yang datangnya dari Allah melalui malaikat dan ada kewajiban untuk menyampaikannya. Ada kewajiban di wahyu kepada seluruh manusia. Ilham tidak ada kewajiban untuk disampaikan seluruh manusia. Pendapat lain menyebutkan ilham merupakan emanasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibnu Arabi, pusing kita. Bahasanya emanasi. Namun tidak diketahui bagaimana dan mengapa ilham itu diturunkan. Jadi memang ada perbedaan ilham dengan ilmu. Ada nggak? Ada. Coba perbedaannya apa? Ilmu merupakan sesuatu yang dipelajari. Gampang-gampang aja tuh. Bersandar pada pemikiran dan penyelidikan, observasi, serta memerlukan ikhtiar, usaha terus-menerus. Sedangkan ilham, sesuatu yang diperoleh tanpa melalui proses berpikir. Tanpa proses penyelidikan, tanpa observasi, serta tidak memerlukan ikhtiar, usaha untuk mempelajarinya. Tahu-tahu ada ilham. Itu terangkan di Quran. Karenanya ilham juga berbeda dengan rasa was-was. Kemana larinya? Ya beda lah. Ada orang nyebut khawatir. Wih ini dapat ilham. Karena orang awam tuh aneh. Tak di ilham nih. Oh, khawatir. Jangan ini ilham dari Allah nih. Jangan diterusin karena khawatir saya nih. Kemana larinya? Bedanya gini. Ya. Keraguan hati, rasa was-was atau keraguan hati, ilham datang dari akal fa'al. Dari mana? Akal fa'al, enggak di sini. Itulah akal malakuti, akal malaikat yang ada, yang mengontrol, yang mengikuti manusia. Nempel. Namanya akal af'al. Sedangkan was-was datang dari mana? Akal setan. Itu aja. Akorin diantaranya. Nah, karena itu menurut Imam Al-Ghazali, jika berupa kebaikan, pengetahuan itu dapat disebut ilham. Betul? Nah, dan apabila kejelekan, was-was tetap datangnya dari setan. Itu Al-Ghazali bisa menyimpulkan begitu. Ya. Bagi pendapat para sufi, kita pahami lagi. Kita ini sufiyah. Ilham mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan
tujuan mencapai makrifat mahabbah. Ilham. Makrifatnya mahabbah. Tentunya kepada Allah. Dalam hal ini orang sufi bisa mengikhtiarkan ilham dengan cara makrifat mahabbah. Wallahu alam. Karena ini kan dari pendapat sufi. Jadi jika dianggap sebagai makom, maka makrifat termasuk usaha atau ikhtiar. Betul? Betul? Sufi ada yang dijadikan makom apabila dipahami sebagai hal. Penandung sampaikan kondisi. Makrifat memerlukan atau menunggu pemberian dari Allah. Pusing gak nih? Enggak ya? Karenanya ada yang berpendapat bahwa makrifat kepada Allah yang diperoleh melalui ilham sering jadinya tidak meyakinkan. Jujur. Akhirnya sering tidak meyakinkan. Kok gitu ya? Nah, gini. Tetapi Imam Al-Ghazali memahami ilham berbeda. Itu gunanya referensi. Kata Imam Al-Ghazali, ilham itu adalah nurullah. Nur Allah. Artinya ada kaitan dengan cahaya. Yang memancar pada jiwa manusia sebagai kasyaf. Kasyaf itu pembuka, penerang kalau di cahaya. Nah, sehingga mengetahui rahasia ketuhanan dan mengetahui hukum yang meliputi segala hal yang wujud. Karenanya secara umum, awam, dapat dipahami bahwa ilham awam dapat diperoleh tanpa usaha. Namun Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilham tentu kepada orang yang memang pantas untuk menerimanya dari usaha. Bingung nggak? Jadi memang susah kalau diperdebatkan tadi. Iya kan? Meskipun pada akhirnya menunggu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang tajam ilhamnya, otomatis orang yang tajam ilhamnya naikkan lagi. Anu nggak akan menyebut makomat ya, tapi ada yang dimakomatkan. Setelah ilham biasanya apa? Firasatnya tajam. Baru firasatnya tajam. Jangan firasat dulu baru ilham. Ilham dulu baru firasat. Apa itu firasat? Terangkan atau Ustaz? Apa itu firasat? Di ajaran Islam diterangkan secara detail sebagai berikut. Firasat, perasaan tentang akan terjadinya sesuatu. Perasaan dulu ya. Perasaan akan tentang terjadinya sesuatu sesudah melihat gelagat. Namanya firasat. Setelah ada yang nunjuki gelagat. Kecapan mengetahui sesuatu dengan melihat sesuatu keadaan. Contoh gampangnya apa? Kalam hario. Udah mendung taba. Tando hujan. Tapi bisa pasti hujan? Enggak. Nah kalau tajam pasti hujan. Kan gitu. Ya. Atau kemampuan batin yang dimiliki seseorang dalam memprediksi. Bukan meramal. Memprediksi. Ramalan cuaca. Seharusnya prediksi cuaca. Peristiwa yang akan terjadi disebut firasat.
secara langsung kata firasat tidak dijumpai dalam Al-Quran. Nggak ada. Derivasinya yang dijumpai. Namun di literatur ajaran Islam, ilmu makrifat, ilmu tasawuf, istilah sinonim dari firasat itu di Quran sima namanya. Apa? Sima. Duduk? Sima. Artinya sima tadi kelihatan. Tanda. Jadi firasat itu harus ada yang nunjukin tanda, gelagat, dan kelihatan. Ya, baik di tubuhnya. Secara langsung kata firasat nggak dijumpai memang di Quran. Orang yang tajam dalam firasatnya disebut manusianya. Mutawasim. Semua ini secara jelas disima itu. Perhatikan ya ayat-ayatnya ya. Ini juga suatu amalan. Kalau antum cerdik menangkapnya, maka tajam firasatnya. Jadi firasat itu walaupun ilham nggak ada, firasat bisa juga didapat. Tapi dalam konsep ilmu pengetahuan, ketajaman larinya dari kecerdasan nih. Allah berfirman di Quran surat Al-Fat 48 ayat 29, dibaca dulu. sifat-sifat mereka dalam Injil, yaitu seperti tanaman
tanaman itu kuat, lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi firasat itu sultan untuk orang beriman. Ya. Simak, diperlihatkan tanda-tandanya. Iktibar maknanya di pohon. Jadi kalau pohon tumbuh itu pasti ada kekuatan di bawah akar. Duduk kan? Ini kan tanda kita. Itu gemetar orang iman kalau firasatnya tinggi ya. Jadi nggak dengan kekuatan aja untuk mengandalkan orang-orang kafir. Ya. Juga firman-Nya dibaca tambah Quran surat Muhammad surat 47 ayat 30. Walau nasyar. Walau nasya'u la'araynakahum fala'araftahum bisimahum walata'rifannahum fi lahnil qawl wallahu ya'lamu a'malakum. Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu. Jadi keikhlasan juga kamu bisa dapat firasat tajam. Karena itu 30 ayatnya. Jero, ya. Maksud perkataan ini kan ketangkap ya. Ada mutola'ah. Dan Allah juga berfirman di Quran surat Al-Hijr 15 ayat 75. Inna fi dzalika li ayatil li mutawasimin. Manusianya mutawasim. Enggak percaya buka aja tuh. Jadi firasat itu ada di Islam. Harus diyakini ada orang yang tajam. Oh, cecek begini nih, ini tanda gampo, bisa saja, ya. Betul kan? Mutawasim, sima. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memperhatikan tanda-tanda itu. Antum sering dikasih firasat, tapi karena antum tidak memperhatikannya, maka ke laut. Kan gitu. Gitu aja. Firasat tidak ada potensinya di manusia. Disinilah gunanya keikhlasan. Dalam hadis, firasat dijelaskan sabda Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat At-Tirmizi. Tirmizi nih, sahih. Ahdaru hadsal mu'min fa innahu yara binurillah. Hati-hati, jagalah terhadap firasat orang mukmin. Karena ia melihat dengan cahaya Allah. Betul kan? Hati-hati. Di kalangan sufi, kalangan torekot, kalangan orang tasawuf, firasat mengandung arti hidayah, anugerah. Diberikan oleh Allah dalam bentuk al-qalbu, kemampuan batin, menangkap isyarat suatu keadaan, suatu peristiwa yang akan terjadi. Anugerah yang diberikan Allah ini berupa cahaya makrifat. Tadi disebut nur makrifat yang memancar pada hati seorang sufi. Cahaya seperti ini merupakan cahaya yang sifatnya hakiki dan mengandung kebenaran. Yang daya pancarnya lebih kuat daripada pancaran cahaya bintang-bintang. Sampai-sampai
ahli tasawuf namanya Al-Wasiti menyatakan bahwa firasat merupakan cahaya yang melekat pada hati seorang sufi. Nempel, yang memungkinkan terungkapnya rahasia-rahasia. Sehingga ia bisa mengetahui hal-hal yang hanya diketahui oleh Allah. Saat itu dia berbicara melalui hati hamba yang dikasihinya. Jadi apabila Allah telah membuka sifat ajalinya, cahaya yang ada pada hati kekasihnya, insya Allah kepekaan firasat antum, ilham antum akan bertambah. Sampai-sampai Syekh Ahmad bin Athaillah Asy-Syukandari, ahlul hikam, ahli tasawuf, mengatakan cahaya yang diperoleh melalui panca indera, berarti ilmu, akan membuka semua yang terjadi, tapi bersifat benda-benda alam saja. Adapun cahaya yang tersimpan pada kolbu, ya, bisa membuka sifat-sifat Allah yang ajali. Itu hikam. Berdasarkan hal ini, makanya ayat-ayat cahaya, nur, terbagi menjadi dua macam. Satu, cahaya yang diperoleh melalui panca indera. Dengan adanya sinar mata hati. Ingat, panca indera juga hatinya harus beres. Cahaya ini bisa memperlihatkan barang-barang yang ada di alam raya dan bermacam-macam keadaan manusia. Cahaya semacam ini, ya, bukan yang dijadikan perhatian oleh para ahli hakikat atau makrifat, bukan. Bukan itu, melainkan hanya sebagai petunjuk adanya Allah yang Maha Pencipta, menguatkan itikad, akidah saja. Jadi cahaya yang tersimpan dalam hati tadilah yang jadi prioritas untuk kita sebetulnya. Bukan dari panca indera, bukan dari ketajaman ilmu yang disebut sebagai cahaya keyakinan. Cahaya inilah yang bisa membuka sifat-sifat Allah yang ajali sehingga menjadi nyata, sehingga menjadi terang. Dengan cahaya ini pula benar-benar orang menjadi makrifat hanya kepada Allah. Ya. Cahaya yang dilimpahkan Allah itu dalam hati seseorang berguna untuk membuka arti-arti yang gaib. Dengan cahaya ini, arti-arti yang gaib menjadi tampak dan dapat disaksikan. Itulah yang disebut basirah. Apa? Basirah. Baru naik basirah. Terang dia. Mata, hati. Melalui basirah, kita dapat dipahami. Karena firasat dapat dikelompokkan. Firasat tadi turun lagi menjadi dua bentuk. Pertama, firasat dalam bentuk kesadaran. Kalau udah kaitannya dengan basirah. Atau kemampuan yang dianugerahkan Allah kepada seorang sufi. Sehingga ia mempunyai kekuatan ruhani. Untuk mengetahui apa yang akan terjadi. Atau peristiwa yang akan terjadi. Yang kedua, firasat dalam bentuk akhlak. Yang tadi dalam bentuk kesadaran. Yang kedua, firasat dalam bentuk akhlak. Atau tindakan sebagai hasil dari riyadhah, latihan, penyucian terus-menerus mengikuti makomat sebagai jalan tarekat. Dalam bentuk ini ia dapat melakukan, mengucapkan sesuatu serta-merta atau refleks seperti dalam diri manusia biasa. Gerakan serta-merta ini biasanya muncul dalam bentuk tindakan seseorang secara mendadak. Tiba-tiba untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan orang lain dari musibah yang besar. Enggak tahu sebelumnya, pas ada musibah dia tahu gimana tindakannya menyelamatkan orang banyak.
Itu firasat bagi orang yang akhlaknya bagus. Tapi ada firasat yang sifatnya kesadaran. Nah, sampai sini ya, dalam banget firasat ya, dibedah, nggak apa-apa. Ya. Karena itu firasat sangat berkaitan dengan, kesimpulan kaji, ketakwaan antum. Setuju? Nggak mungkin lah antum nggak takwa, dapat firasat. Tentunya takwa kepada Allah. Semakin tinggi tingkat ketakwaan manusia, semakin dalam tingkat firasatnya. Untuk penjelasan ini, Husain bin Mansur Al-Halad, ahli tasawuf, menggambarkan dalam bentuk firasat murid dan firasat guru. Dia menyatakan bahwa firasat murid merupakan dugaan menuju kebenaran. Sedangkan firasat guru, kebenaran menuju hakikat. Itu perbedaannya. Secara kebahasaan ada yang disebut basirah. Berarti akal, basirah itu. Kecerdikan, saksi, argumentasi, penjelasan, dan petunjuk. Basirah. Dalam istilah tasawuf, basirah berarti mata hati. Ru'yah al-qalbu, yaitu daya, tenaga, energi kolbu yang mampu melihat hakikat sesuatu karena mendapat sinar dari kolbu antum yang disebut Nurul Kudus, cahaya ketuhanan. Daya tenaga ini yang demikian disebut daya kesucian. Itulah yang disebut al-quwwah al-qudusiyah. Sampai-sampai seorang sufi bernama Al-Turjandi, seorang teolog, seorang sufi, pakar leksikologi Arab, mengidentifikasikan basirah dengan al-aqilah an-najariyah, akal teoritis, atau rasio yang terdapat dalam pandangan para sufi ketika rasio tersebut telah mendapatkan sinar ketuhanan. Akal pikirannya sudah dibantu dengan sinar basirah ketuhanan. Nah, kalau dibandingkan dengan basyar, mata kepala mata lahir, basirah adalah mata hati. Sementara mata kepala hanya dapat melihat sesuatu yang bersifat material dan konkret. Hanya itu. Mata hati adalah sumber ilmu esoterik. Sementara mata kepala merupakan sumber ilmu eksoterik. Karenanya kaum sufi, orang yang bertorekot, orang yang mengamalkan tasawuf, memandang Tuhan bagaikan sinar yang menerangi surga dan dunia, yang tidak terlihat oleh mata kepala manusia. Ia hanya dapat dilihat oleh mata hatinya. Itu yang disebut basirah. Mata hati ialah hati yang diterangi oleh sinar kepastian, sinar keyakinan yang tersembunyi dan tidak tampak sinar itu. Itu sebabnya ketika Ali bin Abu Thalib ditanya, sahabat Nabi, apakah engkau melihat Tuhan? Apa jawabannya? Bagaimana kita dapat mengabdi menyembah terhadap Yang Maha Esa kalau kita tidak dapat melihatnya? Artinya, ia bukan melihatnya dengan mata kepala, tapi basirah. Kita tutup kaji ini, kita langsung ke amalan, insya Allah. Ya, session selanjutnya kalau dikasih waktu, hari Senin. Walau alam bisawab, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup makrifatullah dengan makomat-makomat itu sudah tuntas tadi. Sampai kita menimbulkan kebasirah dari futuwah. Ke bawahnya itu gampang, Bo. Ada tobat itu sama. Beda persepsi dari masing-masing torekot. Ya bisa saja Lubu Alung, tapi kalau di Jawa namanya bukan Lubu Alung kan. Ya, contoh di Jawa. Kalau di Jawa namanya misalnya Sungai Limau. Kalau di Jawa? Kalijeruk. Beda, sama juga kan stasiun. Gitu aja lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.